gelapnya samudra, aku berserah. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Tuhan. Sungguh ku telah berdosa, ampuni aku yang di tepi pantai Engkau selamatkan, di bawah rindang Engkau teduhkan. Duhai jiwa yang gelisah, jangan ragu pada cintanya. La ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadz حضرات السادة، يرجى الانتباه. هذا هو النداء الأخير. تعلن مسؤول الطيران عن قيام رحلتها رقم 342 والمتوجهة إلى مدينة القدس العربية.
semua mandi, oke? Di rumah Maman Halim, ya. Yuk sekarang jalan dulu. Papi, jadi ya, Pi. Kalau misalnya kita nggak bisa, dipain dong bisa Nabi Yunus. Iya, ya, insya Allah. Nanti Nayul Farzian dan Mami akan menambahkan ceritanya ya. Maman Halim sudah menunggu di depan, kita percepat langkah, oke? Yuk. Nah, tuh. Ah, itu. Assalamualaikum, Mama. Selamat datang di Beirut. Salam. Salim. Waduh, ganteng-ganteng. Kan mirip ayahnya, Mama. Oh. Iya. Oh, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik, Mama. Dan sehat-sehat juga kami semua, Paman. Oh iya. Dan penuh antusias sekarang, Paman. Setelah perjalanan yang jauh dan jenuh, di pesawat, film-filmnya pakai bahasa Arab semua. Apalagi subtitlenya pakai bahasa Serbia, Paman. Tapi kamu ngerti kan? Yang enggak lah kita. Asli, Paman. Adnan. Wah, ini Hansa. Dan ini Amira sudah besar sekali, cantik-cantik. Sudah kelas berapa sekarang? Anak besoknya pagi. Amira, kakek masih baca aja. Aku sudah kelas 4. Oke, ya. Ini Kansa, kelas 5 SD. Mereka semua sekolah di Amni School. Kebetulan sekolahnya tidak jauh dengan rumah. Paman, Kansa, dan Amira, kami dalam keadaan sehat semuanya. Oh iya, ngomong-ngomong di Indonesia sedang musim apa nih? Lagi musim apa? Musim layangan, Paman. Musim layangan? Iya. Wah, dulu waktu Paman seusia kalian, Paman itu sangat senang sekali main layangan. ini Ziad ya? Iya, Ziad. Wah. Kenapa, Mama? Ya. Waktu pertama datang ke Beirut masih begini-gini. Masih segini. Sekarang sudah besar, menjadi pria dewasa dan tampan. Ayahnya kan mirip. Ayahnya dari dulu nggak mau kalah. Ziad, nanti selesai kamu sekolah, rencananya mau melanjutkan kuliah kemana nih? Aku cita-cita menjadi kosmonot, Paman. Jadi kayaknya aku akan mencoba melamar kuliah di lembaga penelitian luar angkasa, Masya Allah. Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Itulah. Paman Halim doakan keponakannya ya. Insya Allah, Paman akan selalu doakan. Mudah-mudahan yang diniatkan sama Ziad dan seluruh dari kalian yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya tercapai cita-cita kalian. Oh iya, pastinya perjalanan kalian dari Ciseeng sampai ke Beirut itu sangat melelahkan, betul? Capek banget ini. Bagaimana kalau sekarang kita langsung saja ke rumah Paman? Oh, boleh. Kita beristirahat. Boleh banget, Paman. Setuju. Mari semuanya berangkat, ayo kita ke rumah Ayo. Paman. Ayo, enak. Jangan lupa Ziad, bantu adik-adiknya yuk. Iya, mandi. Kita mandi yuk. Mandi ya. Ini, di sinilah pantainya. Bagus kan? Bagus sih, tapi di sini sejuk dan bersih sekali. Tidak seperti di Pantura. Sampai-sampai ini aku makan. Ikutan saja. Sejuk dong. Anak-anak, halo. Tadi siapa yang mendengar cerita Yunus? Ayo, turun. Siapa yang tadi merengek minta diceritain?
Beliau adalah nabi yang mulia bernama Yunus bin Matta. Mata. Bukan mata yang itu, Mata kiri. Gini. Mereka juga menyebutnya Yunus, Zunun dan juga Yunan. Nah, beliau ini nabi yang mulia yang dikirim oleh Tuhan kepada kaumnya. Gitu. Emang kenapa Pi dengan kaumnya Nabi Yunus? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Pi. Apa? Pasti karena kaum Nabi Yunus nakal-nakal dan jahat-jahat kayak Atan. Apa sih? Oke, betul. Nih, juga Nabi Yunus mengajarkan tentang kedahsyatan hari kiamat dan juga menyampaikan tentang neraka dan juga surga. Nah, kalau kalian ada yang tahu perbedaan neraka dan juga surga? Aku tahu, Pi. Apa? Kalau surga itu muter yang baik. Hmm. Kalau neraka itu muter yang jahat. Kayak siapa? Kayak Adnan lagi. Adnan lagi, Adnan lagi. Nih, mereka juga, Nabi Yunus juga mengajak untuk mengerjakan kebenaran dan juga mengajak hanya menyembah kepada Tuhan. Betul. Papi. Hmm? Emang iya, Pi? Setiap saat Nabi Yunus ingin menasehati kaumnya, tidak ada satupun yang ingin mendengarkannya, Pi. Emang iya, Pi? Kamu tahu dari mana? Buku yang aku buat nih. Ih, apa sih? Dari mana? Sekolah Madaniyah. Oke. Bukan dari bukunya Nisa, Pi. Iya. Nih. Semuanya dengarkan. Suatu hari Nabi Yunus merasakan keputusasaan dalam dirinya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan marah karena kaumnya. Kemudian beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dapat menerka dalamnya lautan saat kata dan peristiwa lebur pada makna yang berhinggapan di pundak para nelayan. Lagumu gemuruh isi lubuk hatiku, hiasi dinding perahu. Petunjuk jalan bagi pecinta yang kehilangan. Siapa dapat menerka dalamnya lautan saat kata dan peristiwa lebur pada makna yang berhinggapan di pundak para nelayan. Lagumu gemuruh isi lubuk hatiku, hiasi dinding perahu. Petunjuk jalan bagi pecinta yang Dan tidak ada satupun yang mengetahui perasaan dalam diri Nabi Yunus kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saat itu Tuhan belum memutuskan apakah Nabi Yunus harus meninggalkan kaumnya, apalagi merasa putus asa. Namun Nabi Yunus selalu berprasangka baik, Pi. Dia merasa Tuhan tidak akan menghukumnya. Nailufa, jangan tanya. Nah, setelah itu Nabi Yunus pergi ke dermaga tepi laut dan dia menaiki perahu dan membawanya ke tempat
yang jauh sekali. Gitu ya, Pi? Iya, Mi. Apakah saat itu Nabi Yunus lupa ya? Kan nabi-nabi hanya disuruh untuk menjalankan perintah Tuhan. Kata Mami. Iya, betul. Pada dasarnya kalian, bukankah keberhasilan maupun kegagalan bukan tanggung jawab beliau? Jadi tugas beliau hanya menyampaikan firman Tuhan. Begitulah Rasul. Wede. Bagi-bagi ilmu, bercerita, bukan sombong. Ah, Maghrib. sudah azan maghrib, waktunya apa? Sholat. Ada yang pasirnya sholat. Ayo, ayo, ayo. Sholat dulu di rumah Amira dan Kamsa. Ayo, kan kamu mungkin sholat dulu di pasir. Ayo, sholat dulu. Perahu berlabuh di pelabuhan kecil. Matahari senja mulai akan tenggelam. Ombak pukul tepi pantai memecah batu. Ikan kecil tak kuasa lawan ombak besar. Perahu berlabuh di pelabuhan kecil. Matahari senja mulai akan tenggelam. Ombak pukul tepi pantai memecah batu. Ikan kecil tak kuasa lawan ombak besar. Nabi Yunus berkata dalam dirinya, seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat. Kemudian Nabi Yunus teringat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Maka kemarahan dan kesedihan beliau bertambah dan terus membuatnya pilu. Lihat itu! Nabi Yunus menaiki perahu dalam keadaan terguncang sedih. Beliau tidak menyadari bahwa beliau lari dari takdir Tuhan menuju takdir Tuhan yang lain. Beliau tidak membawa makanan ataupun kantong yang berisi persediaan. Dan tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang menemaninya. Beliau benar-benar sendirian. Lihatlah, beliau melangkahkan kakinya di atas perahu. Kita sudah terlalu jauh. Ayo kita tinggalkan itu. Ayo semua, ayo masuk. Ayo kasih, ayo masuk. Ayo bantu, bantu. Ayo, terus.
Katanya ia ingin mengikuti kapal kita. Dan ia bertanya, apakah masih lama untuk berlayar? Kita akan berlayar meskipun air tapak surut. Jangan berlayar. Siap, Tuan. Hei, lihat itu! Kamu anak-anak kecil banget badannya, kayak bocil. Aku kamu nggak lihat tuh. Tulisnya tebal sekali dan lebat sekali. Dia sangat berwibawa. Bos, kalian nggak boleh ngomongin Mario. Prinsip orang lain seperti itu. Walaupun dia memang kecil, tapi mungkin dia diidam-idamkan oleh anak buahnya karena ketegasannya dan kewibawaannya. Pasti ketengah aja kecil. Ya sih. Tuan, dia tampak sangat gelisah. Ia juga bertanya, kapan kita akan segera pergi dan berangkat berlayar? Kita akan berlayar. Kita akan berlayar ketika seorang mustafir dan para penumpang menaiki kapal ini. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi bersama kita. Oh, Tuan, dia juga menanyakan ongkos untuk datang bersama kita berapa, Tuan? Kita tidak menerima ongkos lain.
bisa mengetahui bahwa orang itu melakukan sesuatu kesalahan. Tapi aku tidak hendak menanyakannya, kecuali dia orang yang miskin ataupun bangkrut. Tuan, bagaimana kalau kita minta saja ke musafir itu untuk membayar biaya sebanyak tiga kali lipat, Tuan. 3 kali lipat. Hei kamu! Iya kamu! Aku mau tanyakan kepadanya, apakah ia bersedia membayar ongkos 3 kali lipat? 3 kali lipat, Tuan. 3 kali lipat katanya. Gelomang, hei gelomang, suka berpetualang. Di malam remang-remang, dari balik cangkang, cahaya rembulan jalannya pelan, terasa hangat suka berjelajahan. Dari balik cangkang para gelomang berpetualang menuju terang. Gelomang, hei gelomang, suka Gelomang, hei gelomang, suka berpetualang. Cahaya rembulan jalannya pelan, terasa hangat suka berjelajahan. Dari balik cangkang para gelomang berpetualang menuju terang. Gelomang, hei gelomang, suka Walaupun tuh orang itu nampak penuh kemarahan dan tertekan penuh kesedihan, namun dia bersedia untuk membayar ongkos 3 kali lipat, Tuan. 3 kali lipat. Mana koinnya? Mana tahu? Ayo cari, ambil tuh koinnya. Tuan. Kapal kita? Kapal kita angker. Sudah bakar. Nah, sebaiknya Tuan cek saja dengan coba menggigitnya. Siapa tahu juga itu emas palsu, Tuan. Lempeng nih. Lempeng. Jangan bilang mas oplosan. Hah? Ya kalau mau yang asli, mas antam dong. Betul. Oh iya. Tapi Tuan, sini Tuan.
Lihat dia. Tuan, dada dia tampak terombang-ambing, Tuan. Lihat, terkadang naik, terkadang turun, laksana ayunan, Tuan. Tuan, ia hanya meminta kepada Tuan untuk menyediakan kamar, tempat dia untuk beristirahat sebentar saja. Memang itu tampak betul. Sampaikan kepadanya, itu kamarnya. Situ kamarnya. Bukan kamu. Tuhan minggir. Oh, Itu. siap Tuan. Aduh. Silakan. Itu kapten kamu tuh. Kali masih di takut air. Cuek. Sudahlah. Lalu beliau mencoba untuk memberikan dirinya di atas kasur, tapi itu sungguh sia-sia. Bayangannya dengan ikan kecil yang bertabrakan dengan batu membuat beliau tidak bisa beristirahat dengan tenang. Nabi Yunus merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Lihat! Akhirnya ia dapat berbaring di atas tempat tidurnya. Namun kedua bola matanya tetap berputar-putar di atas atap kamar. Pandangannya gelisah, seakan tidak menemukan tempat perlindungan. Atap dan dinding kamar seakan mau runtuh. Seraya mengeluh, ia berkata, dia juga hati yang tergantung dalam jiwaku. Sudah. Tidak perlu sedih-sedihan, kita ini hanya penonton. Demikianlah, terjadi pergelatan hebat dalam diri Nabi Yunus saat ia terbaring di atas ranjangnya. Lihat baik-baik. Penderitaan yang cukup keras, sehingga beliau pun bangkit dari tempat tidurnya tanpa sebab yang dia pahami. Habis, sudah, jangan sedih-sedihan. Kita ini hanya penonton. Di atas perahu laju
Ombak dan badai adalah ujian. Ombak dan badai adalah ujian. Ombak dan badai adalah ujian. Baiklah, ayo kita lakukan undian dengan botol ini. Masukkan nama. Masukkan nama. Cepat masukkan. Ayo. Gak mau. Masukkan patan. Mana dulu? Dia ini, situ. Cepat. Hei! Sini kau! Masukin namanya! Diam situ! Baiklah, kalian semua. Ini yang pertama. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh dari aku. Aku tahu. Tuan, ya. Jangan tuan, iya dari tuan. Undi. Hah? Apa ini? Hah? Uno. Kita mendapatkan sebuah nama. Siapa? Zunun. Tuan, apa? Kita tidak undi sekali lagi saja, Tuan. Ya, sekali lagi. Sekali lagi saja. Sekali lagi. Cepat. Kita mendapatkan nama yang sama. Zunun. Awas kamu. Atas, kau bijaksana. Sebagai nakoda. Sayang kita. Sekali lagi. Apa perlu Tuan? Cepat. Laksanakan saja. Cepetan. Untuk yang ketiga kalinya, kita mendapatkan Zunun. Saat itu awak kapal dan penumpang memperhatikan Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa dia tidak bersalah. Namun Tuhan berkata lain. Dia bersalah telah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan dia memberikan pelajaran padanya. Aku takut nih. Terus Nabi Yunus bagaimana nasibnya? Apa dia mati? Nizar tidak perlu takut. Berhenti ya menangis. Siap kita dengarkan lagi ceritanya? Nizar tidak perlu takut kok. Kan semua kisah kita sudah diatur dan rencanakan oleh Tuhan. Termasuk nasib Nabi Yunus berikutnya. Coba, lihat! Nabi Yunus berdiri di samping perahu. Coba, kamu jaga. Iya. Lihat lautan. Jangan. Yang dipenuhi dengan ombak yang sungguh mengerikan. Di sana tidak ada bulan. Dan dunia menjadi gelap. Dan lihatlah. Warna airnya agak gelap. Dan pasti dinginnya menembus tulang beliau. Dan air bah menutupi semuanya.
Cepat, sini, sini. Anak-anak, saat ini Nabi Yunus terkejut mendapati dirinya dalam perut ikan. Ih, ini kita beneran di perut ikan, Pi. Sepertinya, Mi. Sudah. Dengarkan dahulu. Oke? Ikan ini membawa Nabi Yunus ke dalam lautan. Dan lautan membawanya ke dalam kegelapan malam. 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dalam lautan, dan kegelapan malam. Saat ini Nabi Yunus merasa dirinya telah mati. Ia berusaha menggerakkan seluruh panca inderanya. Dan lihatlah, anggota tubuhnya masih bergerak. Berarti beliau masih hidup. Beliau terpenjara dalam 3 kegelapan. Meskipun dalam perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Tuhan. By the way, ikan ini kayaknya udah kecapean kali ya. Berenangnya sudah jauh, kayaknya dia udah tidur deh.
Dengar baik-baik. Nah, benar kan? Dia udah tidur tuh. Sementara Nabi Yunus masih bertasbih pada Tuhan. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak sama sekali. Beliau berpuasa dan berbuka dengan kalimat tasbih. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
begitu ya? Habis kita tempat tinggal sudah tercemar sisa manusia seperti deterjen, mercuri, juga plastik. Iya nih, lihat mulutku. Si paling menderita. Gimana aku? Kenapa kau bisa kena begitu, yuk? Ini manusia kan suka lempar sisa ban ke laut. Halo guys, kalian itu ngerti konsep Yus nggak? Aku tahu Yus itu adalah menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Cocok. Hei kalian, para hiu, kalian masih enak bisa bergerak ke sana kemari. Nah kami cuma bisa dikelitiki oleh ikan Nemo atau tidak ikan Dory. Siapa seorang jadi terumbu karang? Astagfirullahaladzim, kami ciptaan Tuhan seperti kalian. Au ah! Kenapa setelah mengenal Nabi Yunus, aku terbangun dan merasakan gemuruh tasbih begitu keras ya? Apakah ada acara yang kusaksikan di dasar laut ini? Iya, benar. Telah terjadi satu perayaan besar yang diikuti oleh ikan-ikan, hewan-hewan laut, lainnya dan bahkan batu-batuan dan pasir juga. Semuanya bertasbih kepada Tuhan Ut. Ya, berangka apa perayaan ini? Kita semua bertasbih kepada Tuhan karena kamu, Ut. Apakah kamu tak menyadarinya?
penuhi segala rangka, pelukan rahmat, harapan menyala. Selalu bertasbih, temukan ketenangan. Cahaya ilahi berpendar menerangi. Dia teladan dalam kesabaran, keteguhan hati, sinari keimanan. Dia teladan dalam kesabaran, keteguhan hati, sinari keimanan. Pelajaran abadi dari dalam lautan, pelajaran abadi dari dalam lautan. Pelajaran abadi dari dalam lautan. Pelajaran abadi dari dalam lautan. Dia teladan dalam kesabaran, keteguhan hati, sinari keimanan. Dia teladan dalam kesabaran, keteguhan hati, sinari keimanan. Pelajaran abadi dari dalam lautan, pelajaran abadi dari dalam laut. Pelajaran abadi dari dalam lautan. Pelajaran abadi dari dalam lautan. Hai matahari, panggil sedikit namu itu. Sebab nampaknya kau bersinar cukup terik dan menyentuh badannya yang kepanasan itu. Mohon maaf, aku diperintahkan Tuhan untuk membagikan sinarku secara adil. Jadi, bagaimana dong? Tuh lihat, beliau berteriak lagi karena tidak kuatnya menahan rasa sakit kepanasan. Namun nampaknya beliau mampu menahan diri dan terus bertasbih. Oh jangan atur-atur dua matahari macam begitu dong. Yes! Aku juga butuh matahari bersinar terang agar aku bisa membidik makananku, yaitu ikan-ikan itu. Yes. Tuh, mereka saja tahu. Sebenarnya aku hanya mengikuti kehendakan Tuhan. Kami tumbuhkan Tuhan dengan daun-daun kami yang lebat. Kami akan lindungi Yunus dengan daun-daun kami. Iya.
camar menyapa perahu, juga pelaut berkicau bersama melodi di udara. Melodi di udara. Harian camar kendara angin untuk kabarkan berita bahagia. Melodi di udara. Melodi di udara. Dalam kicauan terukir harapan, rayakan hidup dalam nyanyian. Melodi di udara. Melodi di udara. حضرات السادة، يرجى الانتباه. هذا هو النداء الأخير. تعلن مسؤول الطيران عن قيام رحلتها رقم 344. Papi, kemana aja, Pi? Papi cariin, Pi. Ya Allah, Mami udah 1 tahun baru gini hari pulang. Emang syuting apa sih, Mi? Itu, Pi. Syuting yang lagi viral. Judul syutingnya apa filmnya? Kura-kura jadi kepompong, Pi. Pantesan lama. Masya Jadi Allah. kepompong. Assalamualaikum. Tangkap kalian. Tangkap kalian. Habis syuting di dasar laut. Oh, udah gede-gede. Syutingnya 1 tahun baru kelar. Baru jadi kepompong soalnya. Masya Allah, hebat banget si Mami ya. Ya, betul. Saat itu Nabi Yunus pergi dari daerahnya. Beliau pun penasaran apa yang terjadi pada kaumnya. Ternyata kaum Nabi Yunus beriman sepeninggalan Nabi Yunus. Begitulah kaum Nabi Yunus beriman. Seandainya Nabi Yunus tetap berada bersama kaumnya, hatinya akan menjadi tenang dan amarahnya akan hilang. Gitu kan, Pi? Iya, Mi. Lalu tampaknya beliau tergesa-gesa. Dan sungguh sikap tergesa-gesa ini datang dari keinginannya beliau agar manusia beriman. Berarti Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena kekecewaannya sebab mereka tidak beriman. Maka dari itulah Tuhan menegurnya dan mengajarinya bahwa tugas seorang nabi hanya menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Seorang nabi tidak dibebani urusan keimanan manusia. Seorang nabi tidak bertanggung jawab atas pengingkaran manusia. Dan seorang nabi tidak dapat memberi petunjuk kepada manusia kecuali hanya Tuhanlah. Nah, anak-anakku sekalian, ada satu ajaran berupa doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam kepada kita. Kira-kira siapa yang tahu dari kalian doa itu? Doa ini sangat penting untuk kita selalu baca. Kenapa? Karena dikala kita sedang galau, dengan baca doa ini, galau kita jadi hilang. Yang sedang bersedih, yang sedang kecewa, yang sedang marah, dengan baca doa ini, semuanya akan menjadi normal kembali. Kalian mau tahu doanya? Ikuti papi ya, dan langsung hafalkan. Nanti di rumah kalian baca setiap hari. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu. Minaz zalimin. Hafalkan dan amalkan. Siap? Ya. Alhamdulillah. Teman, kalau begitu kami pamit dahulu. Loh, sudah mau pulang? Iya. Belum maghrib. Belum maghrib. Belum maghrib. Bentar lagi, pesawatnya udah nunggu. Oh iya. Nanti kita kesini lagi. Bapi Iya. nyari uang dulu, oke? Betul. Nyari uang dulu. Nanti kalau uangnya sudah banyak,
banyak, kalian main lagi ke Beirut ya. Oke, siap. Oh ya sebentar, tolong sampaikan salam paman ke Raja Abdullah yang ada di Seheng. Oh, yang ini Abdullah yang ormas. Itu dia yang tinggalnya di Ciseeng. Oke, siap. Tolong disampaikan ya. Siap. Kangen paman. Oke. Nanti kalau kalian balik ke sini, ajak itu dia. Oh, boleh. Terima kasih. Kami dulu ya, Pak. Iya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan semua ya. Iya, hati-hati di jalan. Di jalan. Demikian hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah untuk para penampil Balada Zunun. Berikut adalah para penampil Balada Zunun. Kelompok paduan suara kerang mutiara dan terumbu karang. Dari murid-murid kelas 3 bersama para homeroom teachers. Selanjutnya ada peran ikan terbang bersama homeroom teachers, murid-murid kelas 1. Yeay! Selanjutnya masih dari murid-murid kelas 1, para kepiting. Dilanjutkan dengan para pemeran kelomang dan ubur-ubur, murid kelas 2. Selanjutnya dari murid-murid kelas 4, ada kelompok udang, ikan salem, dan ikan tongkol. Tidak kalah penting tentunya para biota laut, paus, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, terumbu karang, dan ini dia ikan buntal, murid-murid kelas 5. Masih dari murid-murid kelas 5, ada matahari, pohon yaktin, dan burung jamar. Kita lanjutkan kelompok ensemble vokal Jingga, Petra, Salwa, Naima, Raisa, dan solis Ibu Damar, orang tua murid Madania, Mama Alma. Dan juga tentunya para pelaut dan nahkodanya. Ada Albi, Irsyaf, Iban, Zaidan, dan Brian. Ini dia keluarga Abbas menampilkan Ibu Gita, orang tua murid Madania, Mama Orfeo sebagai Aida, Pak Togu sebagai Abbas, Tio sebagai Nizar, Gazi sebagai Gazi, Juna sebagai Adnan, Elin sebagai Maria, Afika sebagai Samia, Rangga sebagai Ziad, dan Josi sebagai sebagai Nailufar. Dan tentunya keluarga Paman Halim. Bapak Furkon sebagai Paman Halim, Ibu Yuni sebagai Bibi Halimah, Amira sebagai Amira, dan Kansa sebagai Kanza. Turut juga para pemilik musik kita, Ibu Desi, Pak Nuri, Pak Una, Ibu Tevia, Galuh, dan Naira. Dan dibantu penata artistik, Bapak Dwi Rustanto. Mari kita sambut juga produser Balada Zunun, Ibu Nini Nimatur Rahmania. Yang paling sibuk di panggung, State Manager
Ibu Nida Nidiana Tolibi. Dan tentunya penulis naskah dan sutradara Bapak Abdul Aziz Wahyudi. Para hadirin sekalian, mohon kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para penampil Zunun. Ayo suaranya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Tentu juga ucapan terima kasih kami sampai kepada segenap kru yang bertugas di kesempatan sore hari. Sound engineer, kameramen, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan, yang memang sudah berupaya keras untuk menyukseskan acara kegiatan Balada Zunun tahun ini, Bu Dina. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para sponsor yang telah mendukung pertunjukan Balada Zunun pada hari ini. Ada apa saja Pak Eri? Iya, ada Bank Syariah Indonesia Maslahat, bersinergi meluaskan maslahat. Ada Antam Logam Mulia, jadilah generasi untung punya emas. Emas itu Antam. Kemudian ada JNE Express, Connecting Happiness. Lalu ada Ellen Lova and Pras Law Office. Dan ada PT Bukit Multi Property. Lalu ada Koper Sasa dan MS Glow Estetik Depok, aman, nyaman, terpercaya. Dan Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Heavenly Blush, glow up from the inside out with Heavenly Blush. Dan ada Hok Band dan juga tentunya Teh Poci.
Dan akhirnya sampai bertemu di pertunjukan berikutnya. Saya Ari Winarko dan rekan saya Dina Krisanti. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. See you at the next performance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, semoga terhibur le.